Seperti halnya manusia, senyawa kimia juga memiliki nama yang telah diatur sedemikian rupa oleh organisasi bernama IUPAC, yaitu International Union on Pure Applied Chemistry. IUPAC telah membagi aturan penamaan senyawa kimia dalam beberapa macam. Yang pertama ada tata nama senyawa biner. Nah, senyawa biner ini memiliki pengertian yaitu senyawa yang terdiri dari dua unsur. Senyawa biner ini dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu senyawa biner yang terbentuk dari unsur logam dan non-logam. Nah, untuk logam itu sendiri dibagi lagi dalam dua jenis ya, yaitu logam utama dan logam transisi. Untuk logam utama ini biasa kita kenal sebagai logam golongan A dan transisi logam golongan B. Untuk aturan penamaannya dimulai dari nama logam, kemudian ditambah dengan nama non-logam. Nah, nama non-logamnya ini ditambah akhiran ida. Untuk logam transisi ada sedikit perbedaan di nama logam, yaitu setelah nama logam itu kita tambah muatan logamnya. Nah, ini dalam bilangan Romawi ya, nanti dituliskannya. Kemudian ditambah nama non-logam dan tambah lagi akhiran ida. Kenapa muatan logam ikut dituliskan? Karena logam transisi ini mayoritas memiliki muatan logam atau biloks yang lebih dari satu macam, jadi harus ditulis. Nah, kemudian logam dan non-logam ini jika berpasangan atau bereaksi ternyata membentuk senyawa ion, di mana senyawa ion ini terdiri dari kation logam dan anion non-logam. Semua unsur logam akan membentuk ion positif, yaitu kation. Nah, sebaliknya semua unsur non-logam akan membentuk ion negatif atau yang disebut juga sebagai anion. Contoh, senyawa NaCl terbentuk dari logam Na dan non-logam Cl. Nah, saat NaCl ini kita uraikan, ternyata logam Na itu akan membentuk ion positif yaitu Na+ dan Cl negatif. Na namanya adalah natrium, Cl namanya adalah klorin. Maka untuk aturan penamaan senyawanya kita bisa ambil aturan yang pertama, yaitu natrium klorida, klorin ditambah akhiran ida. Nah, ini adalah tabel yang wajib kalian hafal jika ingin mudah menentukan nama suatu senyawa. Tabel apa ini? Ya, tabel kation dan anion. Sekarang kita coba menentukan nama suatu senyawa. Kita buat nih senyawanya ya. Na kita tambahkan sama Br. Oke. Na+ kita tambahkan sama Br- menjadi senyawa NaBr. Nah, Na itu namanya natrium, Br bromida. Ya udah kita tulis natrium bromida. Selanjutnya kita bisa pasangkan Mg sama Cn. Mg2+ ditambah Cn-. Sebelum kita gabungkan, kita wajib menetralkan dulu muatan Mg sama Cn. Nah, di sini kan terlihat muatannya Mg2+ sedangkan Cn cuma negatif 1. Jadi, biloksnya Cn itu harus kita ubah supaya hasilnya nanti bisa netral sama 2+. Nah, cara mengubahnya yaitu kita tambah koefisien 2 di depannya Cn-, sehingga senyawanya menjadi MgCN2. Nah, kenapa Cn2?
Karena kan Cn di sebelah kiri itu jumlahnya udah 2, jadi di sebelah kanan pun jumlah Cn-nya harus 2 supaya setara. Nah, nama senyawanya adalah magnesium sianida. Sekarang kita coba pasangkan lagi kation Ca2+ dengan anion OH-. Ca2+ ditambah OH- dalam bentuk senyawanya terjadi pertukaran ion lagi di sini. Jadinya Ca OH- 2 kali. Terus OH-nya kita kasih koefisien 2 di depan. Nama senyawanya yaitu kalsium hidroksida. Nah, kita ambil contoh lagi deh yang terakhir. Pakai ion Fe3+ sama S2-. Oke, kita tulis Fe3+ ditambah S2-. Nah, di sini biloxnya kan beda juga, berarti ditukar juga nih, jadinya Fe2S3. Kemudian kita tambah koefisien. Nama senyawanya kita tulis nama besi, terus pakai angka Romawi. Ini menunjukkan kalau yang kita pakai itu besi 3+, karena kan besi ada 2 macam. Ada yang 2+, ada yang 3+. Nah, jadi namanya besi 3 sulfida. Nah, sekarang kita coba jenis soal yang terbalik, yaitu nama kita ubah ke dalam rumus kimia. Nah, contoh di sini kalium sianida. Rumus kimianya seperti apa? Ya udah, kita lihat kalium berarti kan K plus tuh. Terus sianida Cn-. Ya udah, kita tulis dulu K plus dan Cn-. Nah, di sini kan muatan mereka ini udah setara, yaitu sama-sama 1. Jadi kita nggak perlu lagi menukar muatan atau menyetarakan muatannya. Maka bisa langsung kita tulis menjadi KCN. Soal yang kedua, tembaga 2 sulfida. Nah, tembaga 2 sulfida itu berarti Cu2+ dan S2-. Di sini bilox mereka juga udah setara, berarti langsung kita tulis CuS. Soal yang ketiga, perak sulfat Ag+, yaitu argentum atau perak, dan sulfat itu SO42-. Nah, di sini harga bilox mereka berbeda ya, plus sama 2-. Itu artinya Ag harus kita kali 2 ditambah 2 koefisien di depan, sehingga 2 dikali plus 1 hasilnya adalah plus 2. Jadi biloxnya udah setara. Nah, maka Ag itu ada angka indeks di depannya, menandakan kalau koefisien Ag plusnya 2. Selesai. Soal keempat, magnesium fosfat. Nah, magnesium itu simbolnya atau rumusnya Mg2+. Oke, kalau fosfat PO4 3-. Nah, di sini biloxnya atau muatannya beda. Kalau gitu harus kita tambah koefisien di depan, dikali 3 sama dikali 2. Jadinya Mg3+ PO4 2-. Soal kelima, besi 3 klorida. Itu artinya Fe3+ dan Cl-. Nah, biloxnya juga beda, jadi si Cl itu kita setarakan dengan kita kalikan 3. Jadinya nama senyawanya atau rumus senyawanya adalah FeCl3. Jadi kalian tuh harus hafal rumus sama nama kation dan anion supaya bisa mengerjakan soal-soalnya. Nah, yang kedua itu ada tata nama non-logam dengan non-logam. Di sini ikatan non-logam itu biasanya membentuk senyawa kovalen. Untuk aturan penamaannya, awalan ditambah nama non-logam tambah awalan tambah nama non-logam lagi, dan terakhir akhiran ida. Awalan itu adalah jumlah unsur non-logam dalam senyawa. Jadi dia menunjukkan jumlahnya si non-logam ini ada berapa. Nah, contoh, misalkan kita punya CO2 dan N2O. Coba kita kerjakan yang pertama dulu. Jumlah C di sini 1, kemudian jumlah O ada 2. Nah, awalan untuk 1 dan 2 itu ada namanya. Untuk 1 disebut mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Nah,
Yang biasa dipakai itu 1 sampai 5 aja sih. Kemudian untuk mono tidak ditulis pada atau jika berada di non logam yang pertama. Nah, jadi contoh yang kita pakai ini kan CO2. Untuk atom C itu nama mononya nggak ditulis, jadi langsung aja karbon dioksida. Di menunjukkan O-nya ada 2. Contoh yang kedua itu kan N-nya ada 2, jadi kita tulis di nitrogen, kemudian O-nya ada 1, jadinya monoksida. Contoh lagi, CS2, berarti namanya karbon disulfida. Terakhir P2O5, jumlah P-nya 2, jadi kita tulis di fosfor, dan jumlah O-nya 5, jadinya pentoksida. Nah, jadi di aturan yang ini selain kalian menghafal nama awalan, kalian juga harus menghafal nama non-logamnya. Jadi kalian harus tahu C itu apa, N itu apa, S itu apa, dan P itu apa, biar kalian bisa menentukan nama senyawanya. Yang ketiga, tata nama senyawa asam, basa, dan garam. Yang pertama ada asam, kita simbolkan dengan HXA. Nah, untuk tata nama asam ini, H itu adalah simbol asam atau hidrogen. Biasanya sih kalau dalam asam disebutkannya sebagai asam, bukan hidrogen. Kemudian A itu adalah ion asam atau ion sisa asamnya. Nah, X di sini menunjukkan valensi asam atau jumlah atom hidrogen dalam senyawa asam. Untuk aturan penamaannya cukup tuliskan kata asam kemudian ditambah nama ion sisa asam. Nah, contohnya H2SO4. Jadi namanya adalah asam sulfat. Kenapa sulfat? Karena SO4 itu namanya adalah ion sulfat. Nah, HCl, hanya itu asam, Cl-nya itu klorida. HNO3 hanya adalah asam, NO3 itu adalah nitrat, jadinya asam nitrat. Gampang kan untuk penamaan asam? Selanjutnya aturan penamaan untuk senyawa basa. Basa di sini kita simbolkan dengan BOH dalam kurung X, di mana B itu adalah semua unsur logam dan ion NH4+. OH adalah hidroksida. Kemudian X di sini adalah valensi basa atau jumlah ion OH. Untuk aturan penamaannya, yang pertama kita tulis dulu nama logamnya atau nama ion NH4+, kemudian ditambah hidroksida. Contoh senyawa NaOH, namanya adalah natrium hidroksida karena Na adalah logam natrium. Kemudian MgOH 2 kali, yaitu magnesium hidroksida. Kemudian contoh lagi NH4OH. NH4 ini namanya adalah amonium. Nah, sedangkan OH adalah hidroksida, jadinya amonium hidroksida. Selanjutnya, aturan penamaan senyawa garam. Kita simbolkan dengan BXAY. Nah, garam ini memiliki pengertian campuran dari ion sisa asam dan ion sisa basa. Jadi jika asam dan basa bereaksi akan menghasilkan senyawa garam. Contoh, misalkan kita punya basa natrium hidroksida atau rumusnya NaOH. Kita reaksikan dengan senyawa asam, yaitu asam klorida. Rumusnya HCl. Nah, NaOH ini saat bereaksi akan terurai menjadi Na+ dan OH-. Begitu juga HCl akan terurai menjadi H+ Cl-. H+ dengan OH- itu akan bergabung membentuk senyawa baru, yaitu senyawa H2O. Apa H2O? Ya, H2O itu adalah air. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya akan membentuk senyawa garam. Jadi, Na+ dan Cl- bergabung menjadi natrium klorida.
atau NaCl. Penamaannya cukup gampang kan, yaitu tinggal ambil nama depan basa dan nama belakangnya asam. Contoh lagi, misalkan ada garam KBr. K itu adalah kalium, kemudian Br itu adalah bromin ditambah akhiran ida, jadinya kalium bromida. Nah, sebenarnya garam ini sama aja sih kayak aturan logam non-logam, karena garam termasuk ke dalam senyawa logam non-logam. Nah, contoh BaSO4 yaitu barium sulfat, di mana Ba itu berasal dari BaOH 2 kali dan SO4 berasal dari asam H2SO4. Tabel apa ini tadi? Ya, tabel kation dan anion. Di sini untuk yang kation, ada kation yang dalam bentuk simbol aja. Nah, ada juga kation yang pakai tambahan Romawi. Jadi bedanya apa sih? Jadi untuk yang sekedar simbol aja itu artinya biloxnya hanya punya satu jenis, yaitu kalau Na plus ya plus aja, nggak ada Na2 plus. Kalau yang pakai Romawi itu artinya biloxnya punya bermacam, beragam. Contohnya kayak Fe, ada Fe 2 plus, ada juga 3 plus. Nah, untuk anion itu ada yang monoatomik, ada juga yang poliatomik. Kalau monoatomik itu artinya unsurnya atau atomnya itu cuma satu, kayak F-, Cl-, Br-. Nah, untuk Cn, kemudian NO2-, NO3-, SO4-2- itu udah termasuk ke dalam poliatomik. Poli itu artinya banyak, sedangkan mono itu artinya satu. Nah, untuk aturan kation ditambah anion tadi berada di aturan apa? Ya, aturan logam dan non-logam. Nah, di aturan ini kalian wajib banget hafal tabel ini ya, dihafal tabel kation dan anion. Kemudian aturan yang kedua itu ada anion ditambah anion. Nah, ini masuk ke dalam aturan non-logam ditambah non-logam atau non-logam ketemu non-logam. Untuk aturan ini kalian wajib banget ingat nama-nama unsur yang ada di tabel periodik, khususnya unsur non-logam. Kayak di contoh tadi ya, C itu karbon, O itu oksigen, N itu nitrogen, S itu sulfur, dan P itu fosfor. Dan masih banyak lagi unsur non-logam lainnya yang harus kalian ingat. Jadi, jangan sampai lupa ya aturan ini, aturan logam dan non-logam, kemudian aturan non-logam dan non-logam. Terus jangan lupa juga aturan asam, basa, dan garam. Selamat belajar.